Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Indonesia sebagai negara yang dikenal memiliki kekayaan, salah satu dari kekayaan itu adalah keragaman budaya yang patut untuk dijaga dan dilestarikan bersama. Untuk itulah, Warisan Budaya Indonesia Foundation atau WBI menggelar perhelatan budaya yang bertajuk Jagantara. Jagantara sendiri memiliki arti jaga warisan Nusantara, di mana berupaya untuk dapat melestarikan, melindungi, mengembangkan, serta menghidupkan kembali warisan budaya Indonesia. Salah satunya melalui tangan-tangan generasi muda yang memegang peranan penting dalam melestarikan budaya bangsa. Saya Amalia Wirjono, Ketua Pameran dari acara Jagantara, yaitu diselenggarakan oleh WBI Warisan Budaya Indonesia. Dan acara ini dilaksanakan di Asta, dan ini sedang berjalan dan masih berjalan sampai tanggal 21 Agustus. Dan di sini, di belakang saya ini ada pohon, tapi sebenarnya kenapa pohon? Karena pohon itu tempat berteduh dan kita merasa nyaman. Dan kenapa juga arti kata nama Jagantara, karena sepertinya ini tanggung jawab kita untuk menjaga warisan Indonesia. Di pameran ini sebenarnya nggak hanya sekedar pameran, karena kita ada wastra, ada interior, ada film juga, ada pemutaran film, dan juga ada kuliner. Jadi kalau mengunjungi Asta ini ada penjualan segala macam kain dari seluruh Indonesia, ataupun perhiasan, ataupun aksesoris seperti perhiasan ataupun tas, dan juga ada kuliner itu di Space 8 di lantai UG, dan juga ada interior yang semua didesain oleh desainer Indonesia ataupun dan buatan Indonesia. Selain itu highlightnya yaitu Heritage Diplomacy, yaitu ada 8 desainer Indonesia yang terinspirasi dari mancanegara menggunakan wastra Indonesia dan boleh disaksikan di Asta. Acara yang digelar di Asta Mall District 8 ini berlangsung sejak 29 Juli 2022 hingga 21 Agustus 2022 dan menghadirkan berbagai bidang kegiatan, mulai dari wastra Nusantara, kuliner, sinema, kerajinan, dan interior, serta berbagai kegiatan bertemakan anak muda lainnya ini. Mungkin saya balik lagi nih dengan pohon yang di tengah atrium, dan kalau melihat di atas, di sini ada tergantung kain-kain dari seluruh Indonesia. Dan kenapa juga pohon? Karena pohon itu untuk kita merasa tempat yang kita merasa nyaman dan dilindungi, dan juga tapi inti lagi dari kata Jagantara yaitu menjaga warisan Indonesia. Kenapa juga ada di sini digantung-gantung kain-kain ini? Yaitu untuk mengingat lagi begitu kayanya budaya kita. Dan juga pohon ini khususnya untuk event yang kita adakan, acara-acara, yaitu setiap weekend kalau mengikuti site kita dari Warisan Budaya Indonesia, eventnya macam-macam dan semua itu talenta-talenta dari Indonesia.
ini salah satu kegiatan di Jagantara yang diselenggarakan oleh Warisan Budaya Indonesia, yaitu cara membatik. Mungkin saya ajak bersama. Jadi ini bisa mempraktekkan cara membatik. Nah, ini mungkin kita generasi yang masih muda-muda ini yang mungkin lupa cara membatik. Saya pun juga mungkin sudah lupa. Di sini boleh ada kegiatan ini selama Sabtu dan Minggu. Viewers, tidak hanya itu saja. Dalam acara ini juga dipamerkan instalasi Heritage Diplomacy yang menghadirkan 8 karya desainer Indonesia menggunakan bahan wastra dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sutra, Sulawesi Selatan, Songket, Sumatera Barat, Tenun Sumba, Batik Cirebon, hingga beberapa kain wastra lainnya. Kain-kain tradisional tersebut dipadukan dengan cantik dalam rancangan yang mengambil inspirasi busana dari mancanegara. Oke, jadi kita sekarang lagi di Jagantara WBI dan di belakang saya itu ada 8 karya designers dan kita bikin sedikit connection untuk 8 negara. Kebetulan saya mengerjakan Korea dan teman-teman ada Jepang, ada India, ada Polandia, ada Meksiko. Jadi nanti teman-teman viewers bisa melihat karya-karyanya lebih dekat. Nah, kebetulan karyaku itu terinspirasi dari hanboknya Korea. Jadi waktu aku diminta untuk membuat connection budaya dan untuk Korea itu kurang lebih banyak banget aku bisa belajar tentang sedikit budaya hanbok. Jadi which is ini tradisional clothes-nya mereka dan aku sangat hati-hati banget. Jadi aku juga mempelajari bukan cuman silsilahnya aja, bukan cuman dari mana hanbok ini berasal dan turun asal muasal, turun menurunnya, volumenya. Terus aku juga mempelajari banget pola dari jeogorinya, terus pola dari cima si roknya itu, dan di dalamnya juga ada kayak celana gitu. Jadi aku coba untuk menerjemahkan si pola-pola dasar yang memang tradisional dan memang sudah pakemnya dari Korea dan coba untuk dipadukan dengan batik dari Cirebon, which is Cirebon ini adalah salah satu pusat perajin batik di Jawa Barat dan motif yang aku gunakan itu judulnya pusar bumi. Jadi dia bentuknya kayak mangkok gitu dan ini memang disinyalir adalah celah dari Gunung Jati yang memang tempat ini adalah sakral dan memang di tempat ini juga katanya sering diadakan memang kegiatan keagamaan karena itu memang connectionnya sangat erat motif ini dengan keagamaan gitu. Jadi mencoba untuk menggabungkan siluet dari hanbok dan mendandaninya sedikit dengan motif dan batik Cirebon. Jadi satu look yang semoga bisa merepresentatif dua negara ini gitu. Oke, jadi untuk hanbok itu sendiri biasanya dia ada traditional tassel-nya itu. Nah, itu aku coba remake si traditional tassel-nya itu jadi craftsmanship sendiri dan di bagian cimanya atau di bagian roknya itu aku tambahkan dengan bordiran cantik gitu untuk menambah keindahan dari total look-nya sendiri.
Pengerjaan ini sebenarnya nggak lama ya, tapi kan karena kita mempelajarin polanya, terus benar-benar membuat layer by layer itu sesuai dengan tradisional hanboknya. Nah itu yang makan waktu agak kurang lebih lama, tapi proses keseluruhannya nggak, kurang lebih cuma 1 minggu kok pengerjaannya, nggak lama. Ya, kali ini dalam rangka Jagantara untuk warisan budaya Indonesia ingin mempersembahkan wastra Indonesia berkolaborasi dengan 8 desainer dan memakai 8 wastra dari seluruh Nusantara. Kalau kebetulan saya juga ikut terlibat di dalamnya, saya inspirasinya dari Meksiko, memakai sutra dari Sulawesi Selatan, dan saya inspirasinya itu baju dari Meksiko. Kebetulan baju dari Meksiko saya sangat terinspirasi dengan sosok Frida Kahlo, seorang artis wanita dari Meksiko yang sangat terkenal dan sangat cocok dengan wastra yang saya pakai kali ini, yaitu sutra Sulawesi Selatan. Persiapannya nggak terlalu panjang ya, persiapannya kira-kira sekitar 1 minggu gitu. Secara keseluruhan kesulitan tidak ada, tetapi seperti kita ketahui wastra Indonesia itu biasanya kuantitinya itu tidak terlalu banyak ya, sedangkan ini kita ditantang untuk membuat sebuah mahakarya yang baik sehingga bisa tercipta. Untuk motif juga kita harus mempelajarinya, baik dari budaya setempat maupun negara yang dituju, supaya kita tidak salah dalam menempatkan motif-motif itu. Ya, saya rasa dengan kesempatan Jagantara ini sangat baik sekali atas Prakarsa Warisan Budaya Indonesia untuk memperkenalkan kain Indonesia itu bisa diperkenalkan kepada dunia dan sesuai dengan kebutuhan fashion yang diminati saat ini.